Jujur geli banget kalau lewat konten cewek yang obses banget sama Gus satu ini. Karena kayak di masa pelariannya ini ke Surabaya, itu halusinasinya semakin menjadi dia. Hi everyone, I'm Sulkim. Welcome back to my YouTube channel. Guys, yang lagi nonton, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada di teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up. Waiting. Well, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang hal yang lagi rame banget diperbincangkan, mulai dari TikTok sampai Twitter. Hal tersebut adalah tentang Gus Z. Usut punya usut, Gus Z ini adalah cucu Kiai Kondang asal Lombok, dan dia juga dikenal sebagai tokoh muda Nahdlatul Ulama yang punya ciri khas saat berdakwah. Dan dia juga merupakan cucu dari pendiri pondok pesantren. Lantas, apa yang terjadi dengan Gus Z? Kita sebut inisial aja ya teman-teman. Jadi guys, sebelum lama ini, nama Gus Z itu mendadak viral di sosial media. Usai dirinya dituding bermesraan dengan seorang selebgram di sebuah klub malam. Padahal pada kala itu dia masih punya pacar. Tudingan tersebut pertama kali diungkapkan oleh akun yang ini, dan akun ini juga sudah kayak ngebuat thread teman-teman. Dan untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa baca ya seperti apa threadnya. Sangat muak melihat mereka berdua bersikap polos setelah melakukan hal paling tercela dan menyakiti sahabatku sendiri. Oke, dapat disimpulkan bahwa dia itu berbicara atas nama sahabatnya. I see. Nah, sahabatnya ini yang pacaran sama Gus Z ini guys, begitu. Ya, apa sih yang di-expect dari cewek yang asal ciuman sama Gus Z di Phantom pas posisinya si cowok masih pacaran sama temen gue. Dan kalau kita lihat di sini ada juga screenshot percakapan. Coba ya kita baca seperti apa screenshotnya. Ini pesan yang kayak diteruskan gitu ya. Ya Luna, they did. Mereka melakukannya. And you know, apa yang dia katakan? I know, kamu itu punya girlfriend atau punya pacar. But jika kamu pengen punya second one, I could play with you. Oh my god, kaget juga sih bacanya. She offered him buat jadi selingkuhannya. Si Z cuma ngeyain aja. Zo itu minta WA-nya tapi Z ini nggak pernah chat dia kok, setauku itu. Ya Luna, you deserve to know about it. Not even anyone knew this except me. Dia sempat mention bukan karena wanita kan. That's actually omong kosong. Lanjut ke thread yang berikutnya. Literally, pas mereka endip, El mau gong, gue tuh muak banget nih. Bagaimana dia selalu bersabar dan membiarkan Allah melakukan karmanya, tapi tidak di tanganku. Kamu membuat hidupnya seperti sampah. Aku akan memberimu rasa neraka. Untuk konteksnya, aku itu udah berteman baik dengan Luna. Selama yang aku ingat, mereka adalah teman masa kecil. Makanya di antara sahabat-sahabatnya Luna, gak ada yang berharap yang disebut Gus akan melakukan itu. Luna pretty bad ex, but from all, si Z ini punya Islamic background. Dan ini membuat kita secure knowing that, oh dia kayaknya bakal treat her atau bakal memperlakukannya dengan baik jika dilihat dari backgroundnya dia. Ternyata nggak menjamin ya. Jujur, ini tuh pertama kali gue bikin thread gini. She always stop me from doing it, atau dalam artian kayak Luna itu selalu berusaha untuk menghentikannya. Tapi darahku mendidih every time ketika dia itu muncul di layar. Sahabat mana yang gak sakit hati sahabatnya diginiin sama cowok, even after she got him a whole apartment buat kuliah. Oh my god. Well, dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa effort dari si cewek buat si cowok ini gak main-main. Effortnya itu besar guys. Sahabatku meyakinkan dia untuk masuk kuliah dan melanjutkan pendidikannya yang dia lakukan. Dan aku merasa sorry untuknya karena dia harus raise that cowok itu. Ternyata dia DO setelah 1 semester. I mean, are we surprised? Apakah kita kaget? Sejujurnya ya, masyarakat itu perlu menyadari bahwa media sosial itu palsu dan Allah tidak pernah tidur. Ini mungkin hal paling remeh yang pernah aku lakukan dalam hidupku. Tapi apa yang kamu rasakan saat ini tidak sebanding dengan apa yang Luna rasakan. Z, nangislah kepada para pengikutmu dan lip sync audio Arab. Hei kalian semua, karena seseorang bersikap asin dan seseorang itu telah melakukan spamming tanpa henti dan memohon padaku untuk menghapusnya. Kedengarannya menyedihkan by the way. Aku akan melindungi tweetku. Lucu bagaimana kamu memohon padanya agar aku menghapusnya. Setidaknya minta maaf padanya. Ini menyenangkan dan meskipun aku akan melakukan apapun untuk membela sahabatku, harus kuakui aku melakukan ini tanpa pemintanya. Sending all my love to you Lun. Kirimkan harapan hangat padanya. By Twitter. Alright, jadi seperti itulah bagaimana threadnya. Kemudian ada lagi yang bilang kayak gini. Hai, aku juga temannya Luna. Aku nggak main Twitter sebenarnya. Tapi untuk dia, aku rela buka Twitter. Walaupun membingungkan main app ini. Ini real guys, the way my literal gork. Kind heart friend dulu nangis-nangis ke aku sampai dianya sendiri juga lelah hatinya buat ceritain. Jujur geli banget
kalau lewat konten cewek yang obses banget sama Gus satu ini. Karena kayak dia itu jelas-jelas setebar pesona itu loh. Kalian buta apa? Bukannya Gus itu harusnya nggak tebar pesona ya? Look at him, yang setiap foto pamer side profile, sharp jawlanya, dan lain-lain. By the way, yang dimaksudkan di sini bukannya Ning Maghrib ya. Ning Maghrib sendiri merupakan orang yang juga pernah ngehaluin Gus Z ini. Alright, jadi seperti itulah bagaimana tweet yang dimaksudkan. Dan setelah tweet ini viral dan juga videonya tersebar, banyak banget dari netizen yang mengaku kecewa dengan Gus Z. Dan hingga sekarang untuk Gus Z itu belum buka suara teman-teman atas tudingan tersebut. Dan jikalau sudah ada statement terbarunya, mungkin aku akan update di video yang berikutnya. Dan teman-teman, usai nama Gus Z ramai diperbincangkan, banyak dari netizen yang juga penasaran dengan sosok Ning Maghrib. Karena seperti yang sudah sempat kita singgung, Ning Maghrib itu menjadi salah satu orang yang sempat mengidolakan Gus Z ini. Lantas, siapakah sebenarnya Ning Maghrib? Ning Maghrib itu punya nama asli Avita Latif. Dan sebenarnya dia itu tidak termasuk Ning. Karena nih guys, berdasarkan informasi yang aku dapatkan, Ning itu kerap digunakan sebagai panggilan untuk seorang putri kiai atau pengasuh pondok pesantren. Dan Avita sendiri tidak memiliki darah keturunan kiai dan gak ada hubungannya dengan pondok pesantren. Sebenarnya dia juga sudah pernah menegaskan kalau Ning Maghrib ini atau nama panggilannya ini itu bukan dia yang buat guys. Nama itu muncul dikarenakan banyak netizen yang manggil dia kayak gitu. Ning Maghrib, Ning Maghrib, Ning Maghrib. Akhirnya dikarenakan rame nih netizen yang manggil dia Ning Maghrib. Ya udah, pada akhirnya dia famous dengan nama Ning Maghrib. Adapun Avita juga sempat mengaku kalau dirinya nggak suka dipanggil Ning. Kenapa nggak suka? Karena nih guys, Avita itu tahu bahwa Ning merupakan sebuah gelar yang biasanya diberikan kepada putri dari tokoh agama. Dan dikarenakan abinya bukan seorang kiai, dirinya pun tidak mau dipanggil Ning. Selain itu, alasan kenapa dirinya juga tidak mau dipanggil Ning adalah dikarenakan secara personal, dia merasa masih pakai ilmu dan ilmunya masih kurang. So dikarenakan hal itu, dia pun bertanya, kenapa sih harus dipanggil Ning? Meskipun menurutnya Ning ini adalah sebuah penghormatan, namun dirinya tidak mau dipanggil Ning dikarenakan alasan-alasan tersebut. Dan selama ini, sosoknya itu viral dikarenakan sejumlah kontroversi. Seperti yang dilansir dari beberapa sumber ya guys, salah satunya adalah tirto.id. Awal mula kenapa dirinya itu bisa menjadi viral adalah usai dirinya mengunggah foto ketika sedang memegang rokok dan juga tasbih. Nah, kejadian ini itu langsung memancing berbagai komentar dari netizen. Kemudian ia juga sempat mengaku pernah dilamar nih guys oleh salah satu putra kiai asal pondok pesantren Lirboyo Kediri. Pria itu disebut-sebut sebagai Cak Abid Lirboyo atau Abdullah Kafa alias Gus Kafa. Dirinya termasuk pengurus teras pondok pesantren Lirboyo. Akan tetapi pada akhirnya untuk Avita itu buru-buru membantah kabar tersebut hingga menyatakan permohonan maafnya terhadap pondok pesantren Lirboyo, terutama kepada Gus Kafa. Kemudian untuk kontroversi berikutnya adalah Avita itu sempat ikut hadir dalam pernikahan putrinya Gus Kausar. Ia sendiri dikabarkan datang tanpa undangan nih guys, hingga sempat mengambil foto bersama dengan sejumlah undangan. Namun terlepas dari itu semua, ia itu sebenarnya adalah orang yang baik. Hal itu juga sempat diutarakan oleh Yolo ini yang lumayan dekat dengan sosok Avita. Itu anak baik sebenarnya. Itu anak baik. Semua orang bilang gitu kok. Itu anak baik. Cuma memang kadang-kadang kalau ngelantur ya itu nggak kuat. Dan guys, yang terbaru ya, untuk Avita itu dikabarkan dirawat di RSJ Menur Surabaya. Dan sebelum dibawa ke sana, sebenarnya untuk Avita itu sempat menjalani rawat jalan di rumah. Namun sayang nih guys, dia justru diduga kabur ke Surabaya. Nah, pas di masa pelariannya ini ke Surabaya, itu halusinasinya semakin menjadi. Dia hamil sama Gus ini, dia hamil sama itu. Nah, di sini kita memutuskan nih satu tim untuk, wah ini nggak bisa, ini harus rawat jalan. Karena kalau misalnya dibiarkan, ini dia udah bobo agama, bobo kos, ngeri say. Proses di bawah Ning Maghrib itu meminta bantuan dari sosok Anti Antos yang juga merupakan konten kreator TikTok. Pihak Yolo ini dan sejumlah konten kreator bekerja sama untuk membawa Ning Maghrib ke Rumah Sakit Jiwa Menur. Sesampainya di RSJ Menur Surabaya, Avita dikatakan melakukan perlawanan nih. Dan sejauh ini belum dijelaskan secara rinci terkait penyakit dari Avita. Yang jelas memang ada masalah kesehatan mental. Yolo ini juga mengatakan bahwa ia sempat dibawa ke psikolog dan kemudian disarankan agar membawanya ke psikiater. Karena guys, pada saat dibawa ke psikolog ada beberapa dugaan. Dicatat, dugaan masih belum fix. Dugaannya antara lain adalah NPD sampai BPD. Ada dugaan borderline personality disorder, terus halusinasi dan delusinya juga tinggi, terus ada bipolar juga. Ini dugaannya, dugaan bipolar juga, ada NPD juga, udah.
Dan teman-teman, atas kabar yang satu ini, berikut adalah beberapa statement dari orang-orang yang dekat dengan Avita. Dimulai dari Anti Atos. Nah, untuk Anti Atos sendiri mengatakan, Avita, aku sekali lagi minta maaf. Aku campur aduk. Tapi demi kebaikan, kita semua sayang kamu. Kemudian untuk Yolo ini mengatakan, Fit, kami tuh nggak kemana-mana. Kami tungguin kamu sampai sembuh ya, Fit. Avita, aku dan juga Anti Atos ikhlas. Kalau kamu benci kami, fokus kami cuma mau kamu sembuh dan tidak diremehkan banyak orang. Kamu harus punya masa depan, Avita. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Anti Atos dan juga Yolo ini, yang mana mereka dan juga kawan-kawan lain melakukan hal ini kepada Avita adalah untuk kebaikan Avita sendiri. Lantas bagaimanakah pendapat kalian tentang kabar yang satu ini? Antar komennya guys di kolom komentar. Well, kita doakan yang terbaik ya untuk Avita, semoga dapat segera pulih. Amin. Anyway teman-teman, cukup sekian ya untuk hari ini. I'm Sulkim pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi. Nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye-bye.